Hai adik-adik, salam jumpa adik-adik di rumah. Kita jumpa lagi di acara ibadah Sekolah Minggu Hakim Talk. Kali ini Sis Jun dan Bu Leo ada bersama-sama dengan adik-adik kelas tanggung, kelas remaja dan juga kelas junior yang pastinya jemaat Hakim Talk Ambon. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi adik-adik semua. Baik adik-adik, Bu Leo, Sis Jun, dan semua pengasuh sekolah minggu berharap adik-adik semua di rumah berada dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersuka cita. Karena dalam keadaan adik-adik masih harus tetap di rumah dan ketong semua belum bisa bertemu di sekolah minggu. Ya, makanya Bu Leo dengan Sis Jun dan para pengasuh berharap adik-adik tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online. Adik-adik tahu tidak mengapa sampai para pengasuh sangat menginginkan adik-adik untuk setia mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun adik-adik hanya di rumah saja. Mari dengarlah apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ya, adik-adik dengar ya. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercerak. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Adik-adik, itu tadi adalah pembacaan dari Mazmur 84 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Sekarang, mari kita memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yaitu Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Banggakan beban kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Pohon-pohon kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas pujian. Ya adik-adik, sebelum memulai ibadah ini, mari kita satu di dalam doa.
Ya Tuhan Bapa yang Kudus, terima kasih untuk berkat-Mu di hari ini. Kami telah ada di sini dan adik-adik juga ada di rumah. Kami yakin walaupun kami terpisah, tetapi Tuhan ada di tiap rumah-rumah kami masing-masing. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sekarang kami telah siap untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan berita firman-Mu Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau ada bersama-sama dengan kami. Jaga ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya mau jadi dalam nama-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik, pujian dan doa tadi bisa membuat kita semua tetap semangat ya sejujurnya dan bersuka cita beribadah kepada Tuhan. Ya, tetap bersemangat dan tetap bersuka cita. Ya, walaupun hanya lewat online dan saya bisa bertemu bersama-sama, adik-adik terpisah di rumah masing-masing, tapi oleh iman katong tetap sebuah persekutuan gereja, persekutuan yang beribadah dan satu dalam kesaksian. Ya adik-adik, biarpun sekarang ini katong sedang menghadapi bencana virus corona, itu bukan berarti bahwa gereja itu sudah tidak ada lagi, atau persekutuan selaku orang percaya juga sudah tidak ada lagi. Secara fisik memang katong tidak bisa bertemu Bu Leo, bisa bertemu dengan adik-adik, tapi katong masih punya apa tuh yang tadi Bu Leo katakan? Nah, dan dengar baik, katong masih punya iman. Iman inilah membuat katong tetap terhubung satu dengan yang lain. Katong di rumah deng, don di mana? Dong di rumah lain. Don di rumah lain ya. Jadi itulah adik-adik yang namanya persekutuan orang-orang percaya yang biasa disebut gereja. Ya, gereja ada di dunia ini adik-adik oleh karena Tuhan sendiri yang menetapkan. Maka gereja tidak bisa hilang atau lenyap karena bencana corona. Jadi mungkin hanya gara-gara corona gereja bisa hilang sejujurnya. Ya. Buktinya ada di sampai hari ini katong masih tetap beribadah. Ya, beliau sejujurnya sering mendengar bahwa orang-orang tuh selalu bilang bahwa peristiwa Pentakosta atau keturunan Roh Kudus itu merupakan saat lahirnya atau hadirnya gereja di tengah-tengah dunia ini, beliau. Dan dengan kata lain itu berarti hari lahir gereja adalah pada saat terjadi peristiwa keturunan Roh Kudus. Ya, begini adik-adik, memang peristiwa Pentakosta atau keturunan Roh Kudus itu merupakan momen yang sangat penting dalam sejarah perjalanan gereja di dunia ini sejujurnya. Karena gereja pada saat itu ibarat sebuah api unggun yang sudah hampir padam. Tapi dengan keturunan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, maka api unggun itu seperti disiram bensin. Waduh, dia mendapat tenaga kembali untuk menyala dengan api yang besar. Makanya adik-adik, kalau kita sering membaca di Kisah Para Rasul, setelah keturunan Roh Kudus itu, para murid dan orang-orang pada saat itu kembali memiliki keberanian untuk apa? Untuk bersaksi. Bahkan adik-adik, Injil pun sudah mulai diberitakan keluar dari Palestina atau dari tanah Israel pada saat itu, beliau. Dan juga para rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu mereka memiliki semangat dan kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dan penderitaan hanya demi memberitakan Injil Yesus Kristus. Jemaat-jemaat Kristen atau gereja pun juga mulai tumbuh di luar wilayah Israel. Benar itu adik-adik. Injil Yesus Kristus dapat diberitakan dan tersebar kemana-mana adalah karena karya Roh Kudus yang luar biasa. Oleh sebab itu adik-adik, gereja dimanapun berada dan pada zaman apapun tetap memberikan tempat bagi Roh Kudus untuk memimpin gereja sejujurnya. Oh iya, tapi beliau Sesjun dan adik-adik belum dapat jawaban nih, kapan gereja itu lahir di dunia ini? Ya, adik-adik, dengar baik-baik ya. Sebenarnya jawabannya ada pada arti kata gereja itu sendiri, Sesjun. Begini, kata gereja berasal dari bahasa Portugis, yaitu kata igreja, diucapkan igreja, ya. Sedangkan kata igreja berasal dari bahasa Yunani yang adalah dalam bahasa asli Perjanjian Baru ya, yaitu kata eklesia atau dengan kata bilang eklesia secara hurufiah atau harafiah artinya dipanggil keluar. Oh iya, beliau. Ya. Beliau kalau hanya artinya dipanggil keluar, bisa saja ada pertanyaan seperti ini, beliau. Dipanggil oleh siapa atau
dipanggil keluar dari mana? Terus nanti masuknya kemana? Ya. Adik-adik di rumah juga pasti ingin tahu jawabannya. Ya, begini adik-adik. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita buka Alkitab dulu. Itu buka Alkitab dan kita baca bersama-sama pada surat pertama Petrus 2 ayat 9 sesjun. Adik-adik, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, adik-adik, lewat pembacaan pertama Petrus 2 ayat 9 ini, beliau yakin adik-adik pasti sudah bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi adik-adik, katong dipanggil oleh siapa? Ya toh? Katong dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri sesjun. Ya. Karena katong ini adalah anak-anak milik Tuhan. Ya, katong dipanggil keluar kemana? Atau dari mana? Kan begitu. Ya, katong dipanggil keluar dari kegelapan, keluar dari kehidupan katong yang sebelum mengenal Tuhan. Terus katong dipanggil untuk masuk ke mana adik-adik? Katong dipanggil untuk masuk ke dalam terang Tuhan, yaitu anugerah dan damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Ya. Adik-adik juga bisa baca pada surat Roma pasal ke-8 ayat yang ke-21. Di situ disebutkan bahwa katong dipanggil keluar dari perbudakan dosa dan masuk ke dalam kemerdekaan anak-anak Tuhan. Ya, sejun. Tadi perkataan atau pengertian dari kata gereja dalam perjanjian baru, kalau dalam perjanjian lama barangkali sejun bisa kasih tahu buat katong, kasih coba bilangkan dulu. Ya boleh. Adik-adik, dalam perjanjian lama kata Ibrani yang menunjuk pada makna gereja adalah kata kahal. Tulisnya K-A-H-A-L. Ya. Kata kahal secara harafiah diartikan dengan makna memanggil atau mengumpulkan. Penggunaan kata kalal dalam konteks kehidupan umat Israel dalam perjanjian lama adik-adik itu digunakan untuk menunjuk umat Israel sebagai umat yang dipilih dan dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu adik-adik, katong ini sering mendapati istilah bahwa umat Israel adalah umat Allah yang artinya umat milik Allah. Ya, adik-adik, secara iman katong dapat mengatakan bahwa gereja itu adalah semua orang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi gereja itu adalah katong semua nih sejun, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Dan katong ini adalah gereja itu sendiri. Ya. Oh, berarti Bu Leo, katong nih bisa bilang saja bahwa arti atau makna gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam suatu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan bersama Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Demikianlah adik-adik makna atau arti kata dari gereja seperti yang dikatakan sejun tadi. Katong akan lanjut, tapi beliau minta katong menyanyi satu lagu pujian dulu katong menyanyi satu lagu pujian supaya katong tetap bersemangat. Mari adik katong menyanyikan satu lagu Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, adik-adik, dengan arti kata dan makna gereja seperti yang Sis Jun sebutkan tadi, maka katong menetapkan kapan gereja itu ada atau lahir. Leo, kalau sesuai dengan arti kata atau makna kata gereja tadi, maka jawabannya adalah ketika manusia menjawab panggilan Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, saat itulah Gereja lahir. Ya, betul adik-adik. Oleh sebab itu ada gereja atau jemaat yang menetapkan tanggal hari jadi dari gereja atau jemaat tersebut berdasarkan baptisan pertama kali bagi anggota gereja atau jemaat tersebut. Lalu beliau, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa Pentakosta adalah hari lahirnya gereja? Ya, menurut yang beliau tahu, mungkin pendapat itu berdasarkan ucapan Tuhan Yesus kepada Petrus, ya, dalam Injil Matius 16 ayat 18 yang berbunyi begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Adik-adik, ini adalah ucapan Tuhan Yesus yang menunjuk pada peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Maka adik-adik, ketika Pentakosta terjadi dan oleh kuasa Roh Kudus, para murid memperoleh kekuatan dan keberanian baru untuk memberitakan Injil Sis Jun, ya. Maka muncul pendapat seperti itu bahwa peristiwa Pentakosta merupakan hari kelahiran gereja. Oh, begitu ya Bu Leo. Jadi adik-adik sekarang katong sudah tahu jawaban atau alasan mengapa sampai hari Pentakosta disebut sebagai hari lahirnya gereja. Lalu beliau begini, gereja itu kan identik dengan persekutuan, seperti yang disebutkan dalam arti kata gereja tadi. Tapi sebagai remaja, katong melihat hal itu sepertinya hanya terjadi untuk orang-orang dewasa saja. Jadi katong sebagai remaja gereja nih harus melihat gereja bagaimana atau seperti apa beliau. Baik adik-adik, memang tidak gampang untuk menjawab permasalahan adik-adik itu. Tetapi mari katong melihat ke Alkitab. Seperti bacaan Alkitab katong di hari ini, yaitu terambil dari surat Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Silakan adik-adik di rumah siapkan Alkitab dan buka surat Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23, dan sejujurnya akan pimpin katong untuk baca Alkitab ini, ya. Adik-adik yang di rumah sudah siap Alkitab? Sebelum katong membaca firman Tuhan, mari katong satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami ada di sini, kami beribadahkan di Kau. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan berita firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau memberkati apa yang akan diberikan oleh para pengasuh, agar itu dapat menjadi pedoman, pegangan dalam kehidupan adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-22 dan ke-23. Di bawah perikop, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ayat yang ke-22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah
diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan di hari ini. Beliau kalau dari katumpung pembacaan tadi, Sejun rasa Sejun ada ambil 3 poin yang penting nih beliau. Ya, 3 poin macam apa itu coba? Sejun bilang perkataan dulu. Yang pertama beliau, Ya. segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Yang kedua, Kristus telah diberikan kepada jemaat yang dalam hal ini gereja Ya. sebagai kepala. Dan yang ketiga, jemaat atau gereja adalah tubuh Kristus. Bagaimana beliau? Katong sebagai remaja bisa mengartikan firman ini dengan hubungannya dengan katong punya masalah yang Sejun katakan tadi. Ya, adik-adik, catatan yang Sejun berikan itu memang adalah inti firman Tuhan dari bacaan Alkitab katong tadi ya. Jadi katong pilih mulai dari catatan yang kedua dan ketiga dulu ya. Nah, sebab keduanya itu berhubungan, yaitu Kristus menjadi kepala dan jemaat atau gereja menjadi tubuh Kristus. Beliau pernyataan Kristus menjadi kepala dan gereja menjadi tubuh Kristus. Ya. Ini juga seperti gambaran dari tubuh manusia. Ya. Dan hal ini sepertinya juga katong pernah baca ya dalam surat Korintus yang berkata banyak anggota tapi satu tubuh. Ya, memang adik-adik, Rasul Paulus dalam surat-suratnya sering memakai istilah tubuh Kristus yang menunjuk kepada pengertian jemaat atau gereja. Ya, namun dalam bagian pembacaan ketun tadi ada perbedaan, yaitu Rasul Paulus menegaskan bahwa karya dan kuasa Tuhan Allah sendiri yang melahirkan gereja atau jemaat. Bahkan Tuhan Allah mempersatukan dirinya dengan jemaat untuk menjadi umatnya dalam satu gambaran, yaitu kesatuan tubuh. Adik-adik, ini menjadi jelas ya bahwa gereja atau jemaat itu lahir bukan karena kemauan manusia sendiri, tetapi karena anugerah Allah dari pekerjaan dan kuasa Tuhan Allah. Ya. Jadi seperti katong di jemaat Hokim Tong Ambon ini ada bukan karena kemauan atau kemampuan dari anggota jemaat, betul, tetapi jemaat Hokim Tong Ambon ini ada karena anugerah Tuhan bagi anggota-anggota jemaat dan juga termaksud untuk katong sebagai remaja-remaja. Adik-adik, bisa kita bayangkan ya, bila gereja atau jemaat ini ada oleh karena kemauan atau kesepakatan dari sekelompok orang. Dan pada waktu kemudian, ketika pendapat dan keinginan orang-orang tersebut sudah tidak sejalan lagi atau bertentangan, apa yang akan terjadi dengan gereja tersebut? Sejun ya, akibatnya gereja atau persekutuan ini akan bubar, bukan? Dan ini bukanlah gambaran tentang gereja atau persekutuan orang percaya seperti yang dikehendaki Tuhan, Sejun. Ya. Jadi beliau bagaimana sebenarnya gambaran tentang gereja dalam surat Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23 yang merupakan pembacaan katong Alkitab. Ya, begini adik-adik, kalau katong baca pada ayat 23, maka disebutkan bahwa jemaat adalah tubuh Kristus, ya. Jemaat adalah tubuh Kristus. Apa artinya jemaat adalah tubuh Kristus? Artinya adik-adik, Tuhan Yesus mau memakai gereja atau jemaat untuk menyatakan karya keselamatan Tuhan bagi dunia, Sejun ya. Maka gereja selaku persekutuan orang-orang percaya harus menjadikan Tuhan sebagai pusat segalanya dari gereja atau jemaat, yaitu Tuhan Yesus harus menjadi pusat dari kesaksian, pelayanan dan kehidupan gereja jemaat dalam bergereja. Beliau kata tubuh juga bisa menunjuk pada suatu kehidupan ya beliau, kehidupan dari dan oleh anggota-anggota tubuh yang dimana bersama-sama membangun sebuah kehidupan. Terus apakah pengertian ini juga ada artinya bagi pengertian tentang jemaat atau bergereja beliau? Ya, betul adik-adik. Pengertian seperti yang Sejun katakan tadi ada hubungannya ya, ada hubungannya. Dalam hal ini katong adik-adik juga harus melihat bahwa gereja atau jemaat adik-adik sebagai basis atau markas kehidupan persekutuan adik-adik.
Di dalam basis atau markas persekutuan inilah, katong bersama-sama selaku persekutuan membangun kehidupan dan bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan atau remaja-remaja Kristen sesjun, ya. Apalagi adik-adik katong sebagai remaja, katong ini paling suka berteman, Ya. berkelompok, Ya. bahkan bergabung dengan komunitas-komunitas. Ya. Bu Lewe, Ya. ini memang adalah gaya hidup remaja pada Ya. sekarang ini. Ya. Apalagi sekarang sudah ada zaman main game online. Ya. Anak-anak kalau yang lain memiliki hobi yang sama, suka main PUBG, pasti bersama-sama Iya. akan kumpul. Mau kumpul di mana saya tetap mabar dulu. Ah. Tapi adik-adik harus ingat ya, bukan berarti adik-adik melupakan identitas adik-adik yang sebenarnya. Identitas adik-adik adalah sebagai remaja Kristen. Ya. Jangan lupa ya. Maka basis atau markas adik-adik itu sebenarnya adalah di gereja. Ingat, bukan di kafe-kafe, tapi di mana? Di gereja. Di gereja dan juga persekutuan bersama remaja-remaja Kristen yang lainnya. Ya, adik-adik, kalau dikatakan tubuh adalah kehidupan, maka tubuh tidak bisa berdiri sendiri, ya. Tubuh harus terhubung dengan kepala, ya. Tubuh harus melekat dengan kepala baru bisa dikatakan sempurna sesjun. Sebab dari kepala tubuh bisa hidup. Perintah dari otak dalam kepala yang membuat tubuh itu bisa bergerak sesjun. Beliau, apakah ini berarti beliau mau menjelaskan tentang Kristus sebagai kepala gereja atau jemaat? Iya, betul adik-adik. Seperti yang di dalam ayat 2 bagian B dikatakan bahwa Kristus telah diberikan oleh Tuhan Allah menjadi kepala bagi jemaat atau gereja. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja memiliki makna bahwa Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan dari gereja dan sekaligus menjadi pengendali jalan kehidupan gereja. Berarti adik-adik, katong sebagai remaja Kristen, sudahkah katong menjadikan Tuhan Yesus sebagai katong punya pusat kehidupan? Ya. Sudahkah kehidupan sehari-hari yang katong lakukan sudah mengikuti kehendak Tuhan Yesus? Ataukah adik-adik malah menjadi takut atau malu Ya, simbol malu-malu. apabila adik-adik mau menunjukkan jati diri sebagai remaja Kristen? Ya. Adik-adik sebagai remaja Kristen, dan berarti katong ini adalah gereja yang adalah tubuh Kristus. Katong sem perlu takut atau malu untuk menunjuk identitas dan cara hidup orang Kristen. Sebab apa sesjun? Sebab adalah Tuhan Allah sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Tuhan Yesus yang adalah kepala dari katong semua, ya. Oh iya, beliau. Ya, adik-adik, seperti yang disebutkan dalam ayat 22 bagian A, dan segala sesuatu itu apa adik-adik? Itu adalah segala kekuatan dan kekuasaan duniawi, dan semua itu sudah ditundukkan di bawah kuasa Tuhan Yesus. Jadi apabila hidup katong fokus kepada Tuhan Yesus sebagai katong punya kepala yang berkuasa atas segala kekuatan dan kuasa di dunia ini, maka katong punya rasa takut dan rasa malu, ya. Itu seharusnya sudah hilang, sudah bisa katong atasi. Dan di sini adik-adik, peran gereja atau bergereja atau persekutuan memiliki arti yang penting, di mana di dalam persekutuan katong dengan remaja-remaja Kristen yang lain membuat katong bisa saling membangun sesjun, menguatkan untuk tetap setia pada kehendak Tuhan Yesus, ya. Jadi sekarang nih adik-adik, bagaimana adik-adik melihat kehidupan persekutuan adik-adik? Ya. Contohnya seperti di dalam gereja atau di jemaat adik-adik. Contohnya saja adik-adik melihat bagaimana kehidupan persekutuan adik-adik dalam persekutuan remaja Hokim Tong ini. Ya, wah, Pak Sesjun, mengecewakan. Saya bisa diharapkan lah itu. Oke, jadi kayaknya penilaiannya lebih banyak yang negatif ya, Bu Iya. Dewa? Sekarang Sejun mau adik-adik bertanya para adik-adik punya diri sendiri, apakah yang sudah adik-adik lakukan untuk persekutuan adik-adik ini? Iya. Ataukah adik-adik hanya mau jadi penonton saja? Atau adik-adik mau memanfaatkan saja tanpa adik-adik mau menunjukkan manfaat adik-adik berada di dalam persekutuan ini? Ya, adik-adik, seburuk-buruknya persekutuan ketorang,
ya, itu adalah rumah katong sendiri sejun, ya. Itu adalah komunitas katong yang sebenarnya sebagai remaja Kristen, ya. Di persekutuan remaja Kristen atau remaja Hokim Tong ini, Tuhan Yesus sudah menetapkan katong bersama-sama sebagai remaja milik Tuhan Yesus, ya, untuk membangun dan menghidupi iman kepada Tuhan Yesus secara bersama-sama, ya. Itulah cara katong dan Tuhan Yesus kehendaki, begitu saja. Ya, adik-adik, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati hidup adik-adik dan menguatkan adik-adik untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, mari katong menyanyikan satu lagu dulu, lagu pujian, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, baik bahasanya dan warna kulitnya, banyak berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus datang ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita pada umat manusia. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami sebagai para pengasuh. Tuhan juga boleh menyertai adik-adik dan orang tua yang ada di rumah. Biarlah ibadah sekolah minggu di hari ini boleh menjadi atau membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, mari kita baca kuis, ya, kuis atau jawaban minggu yang lalu dulu. Kuis minggu yang lalu pertanyaannya bagaimana, Bu? Iya, adik-adik, kuis minggu kemarin kata dosa memiliki banyak persamaan kata, ya, memiliki banyak persamaan kata dalam bahasa asli di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sesjun. Adik-adik cuma diminta menjawab masing-masing satu kata dalam bahasa asli di dalam Perjanjian Lama atau dalam Perjanjian Baru. Ya, yang sering dipakai atau diterjemahkan dengan kata dosa adalah apa tuh? Sejun coba bilangkan dulu. Jawabannya adalah kata dan hamartia. Ya. Siapa yang betul? Kata dan hamartia. Ya, nanti kita baca, ya. Ya. Oke, boleh. Jadi pemenangnya ini ada 3 orang Ada yang 3. punya jawaban paling cepat dan tepat. Ya. Yang pertama ada Destiny Jevon dari kelas AT3. Yang kedua ada Tika Kuhu dari remaja 2. Langganan nih. Iya. Iya. Dan yang terakhir, yang ketiga ada Chelsea. Ini orang baru, beliau. Orang baru, ya. Baru jawab. Ya. Chelsea dari kelas AT2. Selamat untuk adik-adik yang sudah menang. Jangan lupa nanti tunggu saja Sadiki Lai, Koheri,
Kohyong yang transfer di dongpung nomor-nomor HP. Iya. Oke, Sejun coba bilang ketemu punya kuis minggu ini dulu buat adik-adik. Ya boleh, adik-adik dengar dengan baik ya. Katong punya kuis di minggu ini, yaitu istilah tubuh Kristus adalah salah satu gambaran yang menunjuk pada gereja atau jemaat. Sekarang, adik-adik diminta untuk menyebutkan dua istilah lain lagi yang ada di dalam Alkitab yang menunjuk pada gereja atau jemaat. Ingat, dua istilah yang lain lagi. Ya, ketemu tunggu jawabannya. Lebih cepat dan harus benar. Harus benar. Ya, adik-adik. Sampai di sini dulu sejujurnya Ya. Katong punya ibadah sekolah minggu dan katong ucapkan selamat hari minggu dan selamat beristirahat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.